Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Masjid Nurul Ummah, sholat tak tahu lagi masjid mboten purun tuh. Siapapun presidennya tak tahu lagi dari masjid. Amin. Berarti tak ulang ini. Aku mboten nggih. Yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan kisah tentang Ashabul Ghar. Ashabul artinya penduduk, Ghar artinya gua. Tapi bukan guanya Al-Kafi, bukan pula gua Kreo, apalagi gua Kiskendo, itu guanya Munyuk. Ini gua batu, gua yang tiba-tiba tertutup oleh batu. Di dalamnya ada 3 orang, maka disebut Ashabul Ghar. Kisah ini pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang menceritakan tentang Islam yang belum hadir di zaman itu. Dari Abu Abdirrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in tolako salah satu rohti mimman kana qablakum hatta awalul mabita illa ghar fadakhalu fanhadarat sokhratu minal jabali fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yanjikum min hadhihi sokhrati illa an tad'u Allah bisalihi a'malikum. Kata Rasul, ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian, sebelum Islam maksudnya, berangkat bepergian jalan kaki. Bapak Ibu, zaman dulu belum ada Grab. Di tengah jalan hujan besar, maka mereka terpaksa mampir bermalam, bukan di hotel, belum ada redor, belum ada oyo. Mampirnya di gua. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung, lalu menutup gua itu dan mereka di dalamnya. Mereka berkata bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka semua dari batu besar ini, kecuali jika mereka semua berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan amalan baik mereka. Oh, rampung ceritanya. Pun nggih. Ketika 3 orang ini tertutup oleh batu guanya, mereka bertanya-tanya. Maka muncullah ilham di antara mereka, bagaimana caranya biar bisa lepas dari gua ini dan batunya terbuka. Tiba-tiba ilham mereka disuruh berdoa kepada Allah dengan melakukan kontrak amal. Nah, nanti bisa dicoba Bapak Ibu kalau belum pernah. Untuk menyelamatkan musibah, kadang kita perlu kontrak amal dengan Allah. Maksudnya apa?
Ketika kita berdoa, kita bilang kepada Allah, ya Allah, saya dulu punya amalan terbaik, tukarkan ya Allah amalan terbaikku agar aku terbebas dari musibah. Ini namanya kontrak amal, menggadaikan amal baik kita agar Allah menolong kita dari musibah. Apa amalan baik mereka? Laki yang pertama mengatakan, ya Allah, dulu aku pernah berbuat baik. Satu-satunya amalan baikku adalah setiap hari aku selalu memberikan minum susu kepada kedua orang tuaku. Istriku aku nantikan, anakku nanti belakang, yang penting orang tuaku dulu. Sampai-sampai dia mengatakan tiada hari terlewatkan kecuali orang tuaku dulu yang aku perahkan susunya untuk diminumkan. Pernah juga kelupaan, mungkin lembur banyak masalah, rapat RT RW pulang malam, sampai lupa belum memerah susunya, maka di malam itu segera memerah susu, dan setelah susunya diperah hendak diminumkan kepada kedua orang tuanya, ternyata sudah tertidur. Ketika subuh terbangun, orang tuanya sudah bangun, susunya masih di tangannya, untung orang utang. Lalu segera diminumkan kepada kedua orang tuanya. Istrinya belum, anaknya juga belum. Ini amalan aku ya Allah, aku lakukan secara ikhlas. Begitu doanya selesai, batunya tergeser, cret, tapi tetap nggak bisa keluar. Mungkin orangnya gendut ini ya. Yang kedua, laki-laki ini juga berdoa, ya Allah, bebaskan aku dari batu besar ini. Aku dulu punya amalan ya Allah. Amalan terbaikku adalah dulu ya Allah aku pernah membayar wanita. Kok udah melotot kabel ini? Aku bayar mahal ya Allah, harganya 120 dinar. Dinar itu emas, Bu. Nek sameten niku setengah. Jadi 2 kali baru 1. Ini 120 dinar. Satu ini setengah kilo. Setengah kilo 500 gram. Padahal 1 gramnya 500.000. Niku teng Keranggan. Nek ketandan 450. Pegadaian 40. Niku nek tumbas. Nek adol murah malih. Napa malih mboten ngangge surat. Teng pasar niku mung ditekuk-tekuk niku. Anjenengan aja tumbas napa adol? Kembali ke ceritanya dulu nggih. 500.000 1 gram. Ini 500 gram. Kalau 1 kilo berarti 1000 gram. Nah itu 120 dinar berarti 60 kilo. 60 kilo berarti 60.000 gram. 60.000 gram kali 500.000 berarti berapa? Aku mau ngitung tadi datang ngitung. Katanya 3 miliar. Coba bayangkan Bapak, 3 miliar coba. Untuk membayar seorang wanita yang sangat diincarnya. Padahal wanita itu anaknya pamannya. Kudune isin nggih anake pamane kok. Ning ora pandang bulu karena wanita yang sangat diidam-idamkan berani membayar mahal. Tapi ketika hendak digauli, wanita ini bertanya, aku belum pernah melakukan seperti ini. Laki-laki ini kaget, belum pernah toh. Wallah. Ternyata laki-laki ini sukanya senior, senang istri orang. Yang gadis nggak mau. Dulu diincer orang kena golek liyane. Tetapi gara-gara wanita yang mengatakan seperti ini, Pak, ora sida. Padahal wis bayar larang lho, Pak, 120 dinar atau 3 miliar. Ngalahke Pakistan toh. Pasar Kidul stasiun niku lho. Paling mung 500 apa 200. Jarene lho kula mboten ngertos kok. Jarene Pak Muji cerita. Terus taubat. Nah, taubatnya ini ya Allah amalan terbaikku ya Allah, maka bebaskan aku dengan amalan baikku. Selesai doa, tiba-tiba grek batunya geser lagi, tapi juga belum bisa keluar. Ini orangnya lebih gendut lagi.
Laki-laki yang ketiga, Bapak Ibu, mohon kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, bebaskan aku dari gua ini. Setelah acaranya dimulai, ya Allah, aku dulu punya amalan baik, ya Allah, aku ikhlas dengan banyak karyawanku, banyak pegawaiku, banyak budakku, semuanya sudah aku bayar sebelum keringatnya kering. Tapi ada satu pegawai, ya Allah, yang sempat pergi, aku belum sempat membayarnya. Jadi bayarannya aku simpan, aku investasikan sampai 20 tahun. Tiba-tiba pegawainya datang minta bayarannya. Untung saja, ya Allah, belum aku pakai, aku simpan, bahkan aku investasikan yang halal, bukan bodong. Dan berkembang terus, saya belikan sapi, saya belikan kerbau, saya belikan kambing, saya belikan usaha, dan sekarang diminta semuanya aku kasihkan, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, aku termasuk orang yang amanah. Inilah amalan baku, ya Allah, aku serahkan kepada Engkau secara ikhlas, ya Allah. Bukankah gua ini? Maka terbukalah gua itu, batunya bergeser, grek. Akhirnya 3 orang bisa keluar semua. Inilah Bapak Ibu kisah singkat tentang Ashabul Ghar. Apa hikmahnya? 1. Setiap kita bertemu, bermusyawarah, rembukan baik-baik, pasti Allah memberikan ilham. Seperti ilham yang Allah berikan ketika pemuda ini mendapatkan hidayah ketika terjebak di gua yang tertutup batu. Maka Bapak Ibu kalau rajin bermusyawarah, sering mengadakan rapat untuk kebaikan, pasti Allah turunkan ilham. Bagaimana cara memajukan kampung ini, masjid ini, wilayah ini, negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kedua, amalan yang baik diantaranya adalah mengutamakan orang tua daripada pasangannya, apalagi anaknya. Ini hati-hati ya. Ini urutannya memang begitu Bapak Ibu. Maka kalau ibu-ibu punya anak putra itu alhamdulillah. Tapi kalau punya mantu putra, siap-siap. Bukannya marah, tapi itu memang milik orang tuanya, milik ibunya. Jadi putri jenengan sing setri siap dibawa menantu putra, ya haknya mereka. Banyak-banyak berdoa saja, mudah-mudahan adil, nggak usah marah-marahan. Seperti lelaki ini yang mementingkan orang tuanya. Setelah kebutuhan orang tuanya terpenuhi, baru pasangannya, baru anaknya. Sampai-sampai Bapak Ibu, misalnya mantune panjenengan lanang nyetir, yang diutamakan sampingnya adalah ibunya, bukan istrinya. Kecuali ibunya bilang, kamu saja di depan, kalau bojomu, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak menawarkan, di sampingnya lebih utama ibunya daripada istrinya. Mengatakan Bapak Ibu. Yang kedua, zina itu dosa besar Bapak Ibu. Tapi kalau bisa menghindarinya, ternyata bisa menghindarkan pula dari musibah. Tapi jangan coba-coba nih. Tidak semua orang bisa. Ini kan kebetulan saja Allah anugerahkan kekuatan pada lelaki ini. Dan ini juga ada kisah Bapak Ibu atas nama Kifli, bukan Kipling nih. Kifli ya, itu hidup di zaman Nabi Zulkifli. Namanya mirip tapi beda. Yang satu nabi, yang satu bukan. Kifli ini tidak pernah tidak berbuat buruk, jadi selalu berbuat buruk. Amalan andalannya adalah zina. Sama dengan tadi, berani membayar 60 dinar. Yang tadi 120, ini 60 dinar. Tapi happy ending, endingnya sama-sama bertobat, kembali kepada Allah, tobatnya diterima, jadi orang yang sabar, masuk surga. Tapi jangan coba-coba, tak coba mau zina, nanti nggak jadi dapat pahala. Belum tentu, saat nanti malah tertarik. Wis ente-entean barang. Hikmah yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita menjadi pemimpin, kita punya karyawan, kita punya pegawai, kita sebagai orang tua punya pembantu di rumah, bayarlah upahnya sebelum keringatnya kering.
Kalau tidak sempat membayar, mereka sudah pergi, simpan dulu. Syukur-syukur bisa dikembangkan, jangan sampai rugi, dan kembalikan saat mereka menagih. Sedikit amalan-amalan ini Bapak Ibu yang dapat menolong kita ketika kita punya masalah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Amin ya robbal alamin. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.